Oke, Assalamualaikum. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini. Rapat ini sedang Suara-suara direkam. Suara, sering hilang Ustaz tadi. Stabil suara. suaraku nggak stabil. Oh, ini Sekarang ini gimana? jelas. Ini jelas ini. Jelas ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan segera mulai pelatihan instruktur TOSM Matematika Detik bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Ahmad Tohafaz selaku penemu ya TOSM dari Matematika Detik. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9.23, mari kita mulai saja acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat, Ustadz Tuhan, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai kita pastikan hadir semua di sini. Saya memastikan ini paling minimalnya itu nanti membuat catatan, Ustadz Wahyu. Jadi nanti yang kita anggap sudah ini jadi instruktur tuh kalau ada catatannya nanti dikirim ke Ustadz Ade. Jadi ada rangkuman catatan berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan pada kali ini. Jadi nanti ada dua materi dalam dua pelatihan. Pelatihan pertama, materi pertama yang akan saya sampaikan ini, dan berikutnya nanti pada pelatihan yang kedua lebih teknis, nanti yang pengisi utamanya adalah Ustadz Ade Mahnun. Jadi kalau yang sekarang kita lebih ke teorinya, ke ilmunya sebelum ke amalnya. Jadi berilmu sebelum beramal. Jadi kita sebelum masuk ke detail teknis yang akan disampaikan Ustadz Ade pada pelatihan kedua, pada pelatihan pertama ini kita membahas teorinya apa dan bagaimana TOSM dan induknya yaitu matematika detik. Yang pertama ini berkat kemajuan teknologi ini luar biasa. Barusan saya itu dari Amerika, Ustaz Wahyudi. Saya ngisi di Amerika di Kentucky jam 7 dan ini langsung ke Sukabumi. Jadi nggak ada sekarang itu perbedaan geografis itu sekarang nggak penting. Yang paling penting di sini adalah masalah kedekatan psikologis. Dan mudah-mudahan kita di sini, apalagi sekolah Islam, kita perlu kedekatan psikologis pada hal yang lebih fondasional. Kita punya alasan yang lebih fondasional yaitu berkaitan dengan al-Islam. Nah, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini itu ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan fondasi matematika. Yang kedua, fondasi matematika detik, dan yang ketiga, cara kerja dan manfaat TOSM. Ini penting sekali fondasi matematika karena seperti ini. Jadi ada yang perlu digarisbawahi dan ini saya dapatkan justru materi di pesantren. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Ini mudah-mudahan dicatat ya. Sudah bisa imla, pasti gurunya tidak ada masalah di sini. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Monggo ditulis man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Kalau bisa pakai Arab ya. Man jahilal asla, siapa yang tidak tahu fondasi, lam yusibil far'a abadan, tidak akan pernah tepat selamanya. Coba bisa dicek di ini ya, di komentar saya tak tuliskan di situ. Man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Siapa yang tidak tahu dasar, keren sekali Ustaz tadi, bisa langsung Arab itu.
Pakai apa itu? Ya, man jahilal asla lam yusibil far'a abadan. Siapa yang jahil, siapa yang tidak tahu, siapa yang tertutup dengan hal-hal yang pokok, al asla yang fondasi, lam yusibil far'a abadan, tidak akan pernah tepat pada hal-hal teknis selamanya. Jadi hari ini kita akan fokus di asla, di fondasinya. Oke, saya pastikan semuanya sudah menuliskan. Ini pentingnya fondasi. Kita memang sering terburu-buru, penyakitnya kita belajar itu terburu-buru. Ketika terburu-buru yaitu yang masuk setan. Dan ini ada kecenderungan kita ketika ada sesuatu yang baru, kita langsung pengen hal yang teknis tanpa belajar manualnya. Biasanya kalau yang seperti itu gampang layu. Kalau kita alasan kita, fondasi kita nggak kokoh, ya kita susah untuk membuat sesuatu yang konsisten dan yang manfaatnya luas. Jadi itu pentingnya fondasi. Lanjut Ustaz tadi. Nah, ini sesuatu yang sekarang tampaknya aneh ya. Apa fondasi matematika dan sains? Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, penjelasan segala sesuatu. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita berpikir lurus, bagaimana kita berpikir jernih, bagaimana berpikir waras, itu dipelajari pada matematika. Apa fondasi matematika? Kita tahu kalau fondasi berdagang ada di Al-Quran melalui fikih, fondasi kita berwudu, fondasi kita bersuci, fondasi kita kemudian cara kita makan, cara kita berjalan, itu ada aturannya di dalam Al-Quran atau penjelasnya yaitu hadis. Dan pertanyaannya, apa fondasi matematika dan sains? Ini mudah-mudahan kita mulai dari sini karena ada kecenderungan sekolah-sekolah Islam itu sadar atau tidak disadari itu menomorduakan matematika, seolah-olah matematika itu tidak punya dasar di Al-Quran, beda dengan pelajaran yang lain. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau zaman sekarang itu terasa aneh ya, mengatakan Al-Quran itu fondasi matematika, itu terasa aneh. Padahal kalau kita tahu, yang namanya Al-Khwarizmi, nanti kita akan bahas lebih lanjut, yang namanya Al-Khwarizmi, nama aslinya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, itu adalah seorang fikih. Al-Khwarizmi itu merumuskan aljabar itu karena terinspirasi Al-Quran. Di Al-Quran ada ayat yang terpanjang, ayat yang berkaitan dengan utang piutang. Nah, bagaimana untuk supaya utang piutang itu bisa dilaksanakan secara baik, itu perlu matematika. Lanjut sebelumnya dulu, Ustaz. Nah, sekarang di sini kita akan bertanya, ini salah satu contohnya. Ada apa di balik topi wisuda ini? Kita ambil contoh hal yang sangat sederhana. Kita menganggap kalau banyak anak-anak itu nggak mau topi wisuda karena menganggap ini adalah budaya Kristen, budaya Yahudi. Padahal kalau kita telusuri, tidak seperti itu. Ya ini karena kita kan belajar matematika, biasanya matematikanya itu asalnya dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sekolah-sekolah kita, pendidikan umumnya, matematika, fisika, kimia, itu berasal dari Barat. Makanya kita menganggap pun topi wisuda ini adalah budaya Barat. Padahal, kenapa topi wisuda itu bentuknya kotak? Kenapa topi wisuda bentuknya kotak? Ini dimulai dari universitas paling tua di dunia, yaitu di Maroko. Di Fez, Maroko. Ini bentuknya kotak, itu sebenarnya Al-Quran. Ada bentuknya Al-Quran, dari situ ada talinya. Kalau kita lihat di sini ada talinya. Ini kelihatan nggak, Ustaz? Yang saya tunjukkan kelihatan nggak, Ustaz? Pointer saya kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ini yang ada talinya. Itu sebenarnya apa? Itu ketika wisuda, itu kan biasanya seorang rektor itu memindahkan tali. Memindahkan tali itu maksudnya apa? Itu melambangkan memindahkan juz. Ini sejak awal ketika seseorang itu lulus dari perguruan tinggi itu diingatkan bahwa dasar atau
acuan tertinggi dari ilmu adalah Al-Quran. Kita di sini bukan masalah supaya untuk masuk surga, yaitu insya Allah mudah-mudahan kita juga masuk surga. Tapi juga kita fondasi di Al-Quran itu tujuannya supaya kita belajar matematika lebih jernih dan lebih utuh. Jadi bukan masalah kebaikan di akhirat saja, dengan fondasi di Al-Quran kita akan buktikan secara detail operasional itu akan lebih kokoh. Lanjut Ustaz tadi. Nah, yang kita bisa lihat di sini ini kita sering mendengar ada tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebelum kita ke sampai negeri Cina, kita kan harus melewati Persia dan India dulu. Dan persis itu yang terjadi di dalam sejarah Islam. Tuntutlah ilmu sampai ke Persia. Kita tahu Salman Al-Farisi itu seorang teknolog, teknik sipil, pembuatan benteng itu seorang Persia, Al-Farisi dari Persia. Tuntutlah ilmu dari ke negeri Cina. Kita tahu Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama itu menulis di atas kertas. Kertas itu umat Islam belajarnya dari mana? Itu belajarnya dari Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke India. Nah, Al-Khwarizmi merumuskan nol itu dari mana asal usulnya idenya? Itu dari India. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke Persia, sampai ke Cina, sampai ke India. Jadi kita punya tauhid ya. Kalau kita punya tauhid itu nggak pernah takut dengan gagasan apapun. Kita terbuka dengan semua gagasan apapun dan kita akan mewarnai gagasan apapun itu dalam bingkai tauhid. Jadi sangat ironis kalau ada seorang umat Islam itu takut membaca buku dari orang ateis dari Cina, dari Persia. Kita sebenarnya nggak perlu takut karena tidak ada yang lebih kokoh daripada Islam. Jadi kita lihat di sini bagaimana asal mulanya bilangan yang kita gunakan. Bapak Ibu dari Al-Huda ya nih Ustadz Wahyu Wijayanto WW dan teman-teman, ini perlu digarisbawahi. Kita sering menganggap yang namanya angka Arab itu angka yang ada di Al-Qur'an yang kita baca sekarang. Jadi Bapak Ibu pasti melihat di Al-Quran itu pasti ada angka-angkanya, itu kan ada bilangannya. Setiap akhir ayat itu ada angka 1, angka 2, angka 3. Itu yang dianggap sebagai angka Arab. Betul. Tapi itu hanya sebagian betul. Termasuk yang kita pakai di matematika, itu justru angka Arab dan itu yang lebih orisinil sebenarnya. Kita bisa lihat di sini angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini dirumuskan oleh Khwarizmi berdasarkan jumlah sudutnya. Jadi angka 1 di simbolnya seperti ini karena ada sudutnya 1. Zawiyatun wahidatun. Sudutnya 1. Kemudian angka 2 ini zawiyatani. Ada sudut 2. Yang sudutnya 3, angka 3 seperti ini salasa zawaya. Ada 3 sudut. Ini perlu diperkenalkan ke anak didik kita supaya tidak alergi dengan matematika. Supaya tidak menganggap angka 1, 2, 3, 4, 5 ini milik budaya barat. Ini adalah budaya yang muncul dari Al-Khwarizmi, cuma dipinjam, dikuasai terlalu lama oleh barat, sehingga kita menganggapnya itu budaya barat. Ini perlu digarisbawahi. Jadi angka yang kita gunakan nanti 1, 2, 3, 4, 5 yaitu namanya angka Arab. Dan itu yang angka yang dirumuskan oleh Al-Khwarizmi secara langsung. Itu angka yang kita gunakan di matematika. Jadi Bapak Ibu kalau bisa cek di Google ya. Jadi angka Arab itu ada angka Arab yang timur dan angka Arab yang maghribi. Ini perlu digarisbawahi supaya kita mengatakan bahwa fondasi matematika ada Al-Quran itu bukan omong kosong, bukan sekedar lip service, bukan hanya untuk omon-omon, tapi ya memang seperti itu. Secara doktrin di Al-Quran itu penuh matematika. Kalau berkaitan dengan waris, kita perlu belajar bilangan pecahan, karena di waris itu ada nisfu, ada sulus, ada humus.
ada rubuk ya. Oh ya, nggak ada humus kalau ya. Jadi ada pecahan, ada bilangan rasional dan berkaitan dengan misalkan hitung utang piutang perlu bilangan negatif. Makanya secara doktrin fondasi matematika ya Al-Qur'an. Dan secara kita lihat secara peradaban munculnya matematika aljabar itu ya terinspirasi dari Al-Qur'an. Jadi sangat aneh kalau belajar matematika itu tidak dihubungkan dengan Al-Qur'an. Itu pada zaman ketika Islam memimpin peradaban selama berabad-abad. Jadi mudah-mudahan kita juga sekarang mulai kita rasakan seperti itu ya. Jadi kita sangat aneh kalau anak itu belajar matematika itu tidak merasa sebagai upaya mendetail operasionalkan Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa menjabarkan perintah menentukan kiblat kalau kita tidak tahu matematika? Bagaimana kita kemudian memudahkan pembagian waris kalau kita tidak matematika? Ini mulai mudah-mudahan ditanamkan sejak awal ya. Sejak awal tuh anak-anak tuh supaya menjadi merasa aneh kalau ingat matematika kok nggak ingat pokoknya yaitu Al-Qur'an. Itu ibarat kacang lupa kulitnya kalau orang belajar matematika tapi lupa Al-Qur'an itu kacang lupa kulitnya. Dan juga yang tidak kalah aneh itu kalau orang belajar belajar Al-Qur'an tapi nggak suka matematika. Itu juga kondisi yang aneh. Ini sekitar cerita kemarin di sini ada anak dari Bekasi itu yang 1 bulan di sini dia menghafal Al-Qur'an. Ini salah satu alasannya dulu menghafal Al-Qur'an supaya tidak ketemu matematika. Nah ini sesuatu yang sekarang wajar, tapi sebenarnya itu sangat aneh kalau orang memisahkan antara matematika ariyatiyat dengan Al-Qur'an. Lanjut Ustaz tadi. Oke, ini yang perlu kita sampaikan juga nih di apa hikmah pandemi COVID-19. Coba kita diingat-ingat sini ya. Sambil saya minum dulu. Ini ya, mulai dicatat. Oke, kita di sini ada hal yang penting kenapa saya menyampaikan berulang-ulang berkaitan dengan Al-Qur'an. Mari kita belajar dari COVID-19. Coba di sebelah kiri itu ada yang namanya tahu, ya aku tahu, tapi aku diam saja. Dan sebelah kanan itu ada yang berkaitan dengan virus. Apa beda antara tahu dan virus? Apa persamaan antara tahu dan virus? Tahu itu sumber protein. Tahu itu protein. Virus juga protein. Pertanyaannya, kenapa orang kemudian makan tahu itu tambah sehat? Tapi kok kalau kemudian kemasukan virus, itu demam. Jadi seperti ini ya, jadi tubuh kita, walaupun sama-sama protein, tapi kalau proteinnya itu asing, tidak sesuai dengan tubuh kita, itu akan ditolak. Jadi yang namanya demam, itu adalah reaksi tubuh, supaya tubuhnya panas dan supaya mematikan virus, untuk melawan virus. Sampai kemudian virusnya mati, hancur, ditolak. Tapi kalau yang masuk tahu, tahu itu protein yang sudah dikenali sesuai dengan tubuh gue, tubuh saya, makanya diterima. Persis seperti itu kalau kita kemudian menganggap matematika itu budaya asing, matematika itu dari barat, ya kita hanya akan basa-basi menerima matematika. Anak-anak itu akan demam sebagai perlawanan terhadap matematika. Itu demam itu menunjukkan memang tidak sesuai dengan operating sistemnya. Kalau seorang anak muslim itu kan OS-nya, operating sistemnya Al-Qur'an. Maka apapun yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an itu akan ditolak ataupun tidak akan maksimal hasilnya. Ngapain kita susah-susah matematika nggak dapat pahala? Lebih baik menghafal Al-Qur'an. Mungkin muncul pikiran seperti itu. Ini mudah-mudahan SMP Al-Huda itu menjadi pusat percontohan ya. Jadi bukan integrasi sains dan iman, nggak seperti itu ya. Bukan integrasi antara sains dan iptek dan imtak, nggak seperti itu. Bukan integrasi, tapi dari imtak itu muncul iptek. Dari kecintaan Al-Qur'an itu muncul kecintaan pada matematika. Dari kecintaan pada Al-Qur'an
muncul kecintaan pada Al-Quran, pada sains. Jadi bukan integrasi. Kalau integrasi kan terpisah. Kalau integrasi kan setara, menganggap bahwa sains dan kebenaran sains dan kebenaran agama setara. Enggak seperti itu. Tapi yang namanya ilmu matematika itu harus tumbuh dari keyakinan pada kebenaran Al-Quran. Dan itu persis yang dicontohkan Nabi Muhammad dan dilanjutkan sampai berabad-abad ketika umat Islam menguasai peradaban dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini sebenarnya fenomena baru ya. Bid'ah terbesar umat Islam itu adalah tadi memisahkan antara penguasaan ilmu saintek ya dengan ilmu agama, itu bid'ah terbesar. Dan sekarang kita merasa sesuatu itu biasa-biasa saja. Kita malah aneh ketika mengatakan Al-Quran itu fondasi matematika. Dan malah yang mengatakan itu pun hanya sebagai ini ya, sebagai lip service, sebagai gimmick. Padahal itu adalah hal yang sangat substansial. Oke, lanjut tadi. Sebelum lanjut, mungkin kita tanya jawab dulu. Ada satu pertanyaan sebelum ke sesi kedua. Silakan Bapak Ibu. Boleh memberikan pertanyaannya. Atau mungkin dapat inspirasi. Pertanyaan. Atau bisa di chat, tapi kalau bisa sih ini ya, suara, kalau mungkin agak ini bisa di chat. Ini mudah-mudahan kita sepakat ya bahwa sumber kebenaran, sumber ilmu ya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan sepakat bahwa Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, bahwa Al-Quran itu adalah la raiba fi. Jadi kalau matematika itu tahu bahwa sesuatu itu layak dikembangkan itu kalau sudah kita yakini benar. Namanya aksioma. Nah, Al-Quran itu sudah sejak awal mengatakan bahwa Al-Quran itu la raiba fi, sudah pasti benar. Kalau sudah pasti benar, ya jangan dibuktikan. Kalau sudah pasti benar, ya kita pikirkan adalah detail operasionalnya bagaimana. Oke, silakan Ustazah Alifia. Mila, mau bertanya Pak Ustadz tentang ini pemikiran sebagian banyak ya dari kita yang juga ini sudah ada di anak-anak mengenai apa ya, perihal matematika itu ada ungkapan seperti ini. Aku tuh nggak bakat di matematika misalkan karena aku sukanya olahraga atau olah fisik seperti itu. Nah, adakah cara atau misalkan haruskah kami sebagai gurunya memberikan kisah yang tadi seperti Ustaz sudah sampaikan agar pemikiran seperti ini dapat diubah ya, karena kan khawatir ini sudah menjadi mindset. Nah, jadi takutnya jadi protein asing ya, asing bagi anak-anak juga gitu. Nah, seperti itu karena kan kalau misalkan diulang-ulang terus gitu ya secara tidak sadar, alam bawah sadar mereka akan menerimanya bahwa matematika itu bakat, bukan sesuatu yang bisa diolah seperti itu. Atau bahkan yang apa ya, di video yang sudah diberikan sebelumnya kan sebetulnya apa sih alamiah naluriahnya manusia itu sebetulnya kan intuisinya tuh sudah harusnya lebih cepat gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kita sebagai guru mungkin harus menyadarkan fitrahnya manusia seperti itu ya, mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Oke, ini sangat pas sekali pertanyaannya. Di Al-Quran itu dikatakan faksusil kososo allahum yatafakkarun. Jadi maka sampaikanlah kisah agar orang berpikir. Jadi memang untuk bisa melawan otak ya, pikiran cenderung negatif dengan matematika, ya kita lawan dengan cerita. Jadi otak kita itu berpikir dengan cerita, bukan dengan angka. Kalau HP-nya Bu Alivia, HP kita, itu semuanya itu berpikirnya dengan angka 0101. Makanya namanya teknologi digital. Tapi kalau otak manusia itu berpikirnya itu dengan cerita, lebih dengan cerita. Termasuk kalau anak itu nggak suka matematika, pasti sudah ada ceritanya. Entah cerita sendiri, trauma, ataupun cerita dari hal yang dari ustadz yang nggak suka matematika, atau cerita dari mana. Pasti ada ceritanya. Maka kita perlu lawan dengan cerita. Tapi kita beruntung beragama Islam. Beragama Islam, kita akan, ini pertanyaan yang sangat sederhana, tapi banyak orang yang menyadari. Apa perintah Allah yang pertama kepada manusia pertama? Ada yang bisa jawab? Bu Alivia? Apa perintah pertama
Apa perintah Allah yang pertama kepada manusia pertama? Ini ada di hadis, tapi jarang yang disampaikan. Hadis ini sering dibacakan para ustadz, tapi biasanya fokusnya ke hal yang lain. Jadi Nabi Adam itu belajar ke Allah Subhanahu wa taala itu bukan belajar sholat, bukan belajar membaca Al-Qur'an, bukan belajar syahadat. Yang secara eksplisit disampaikan di hadis, Nabi Adam itu belajar ke matematika, belajar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah matematika. Ini ada hadisnya, nanti mungkin nanti saya tak sampaikan, tapi saya tak sampaikan dulu secara lisan seperti ini ya. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, itu kemudian ditunjukkan anak keturunannya, jadi semacam mungkin kayak album ya, kayak album. Ditunjukkan, oh ini namanya Anies, oh ini namanya Ganjar, ini namanya Prabowo. Ya semuanya biasa-biasa saja. Nah, sampai kemudian ada yang bersinar, ada sesuatu yang beda, yang lain dari yang lain. Akhirnya Nabi Adam itu karena sudah ada programnya, program pertama itu adalah program ambihum bi asmaihim, program untuk menyebutkan nama. Maka Nabi Adam ketika ada sesuatu yang berbeda, Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man huwa?" Siapakah dia ya Allah, ini kok bersinar sendiri? Apakah ini Anies, apakah ini Prabowo, apakah ini Ganjar? Nah, kata Allah tuh mengatakan bukan, ini adalah namanya Dawud. Nabi Dawud yang kita kenal sebagai Nabi Dawud. Jadi di Al-Quran itu ada dua nabi yang dikaitkan langsung dengan Khalifatullah fil ard, yaitu Nabi Adam dan Nabi Dawud. Ini siapa ya Allah? Kok bersinar sendiri? Ini namanya Dawud. Nah, Nabi Adam spontan karena sudah ada program matematikanya, maka berkata, "Kam ja'alta umrohu." Ya Allah, engkau menjadikan Nabi Dawud ini, Dawud anak keturunan saya, ini usianya berapa? Kam. Kam itu pertanyaan matematika. Kam. Kam itu artinya how much, how many, berapa. Dan Nabi Adam tuh sepertinya nggak diajari, karena apa? Sudah ada programnya. Jadi ketika di hadapan Allah, Nabi Adam hanya menunjukkan programnya. Kam ja'alta umrohu. Engkau menjadikan Dawud ini umurnya berapa? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sitina sanatan, 60 tahun. Nah, ketika dijawab 60 tahun, Nabi Adam itu sudah ada programnya. Supaya 100 bagaimana? Nabi Adam kemudian berinisiatif, sidhu min umri arba'ina sanatan. Tambahkan dari usiaku 40 tahun. Jadi Nabi Adam sudah melakukan operasi tambah dan operasi kurang. Mengurangkan usia saya untuk ditambahkan ke usia Nabi Dawud. Itu hal yang paling dasar yang dilakukan oleh Nabi Adam, manusia pertama. Jadi untuk memastikan bahwa kita itu bukan keturunan monyet, tapi keturunan Nabi, itu bisa matematika. Itu ibarat kalau ikan bisa berenang. Kalau ikan nggak bisa berenang, ya ini ikan apa ini? Ikan-ikanan. Kalau ada burung nggak bisa terbang, ya ini burung yang bermasalah. Lah kalau ada mengaku keturunan Nabi Adam itu tidak suka angka, tidak tambah dan kurang, itu berarti diragukan. Itu perlu diceritakan ya, itu perlu diceritakan berulang-ulang bahwa kalau kita mengaku Nabi Adam, ya nggak mungkin kita nggak bisa bermatematika. Dan nggak mungkin nggak suka matematika, karena sudah ada programnya. Mungkin seperti itu Bu Alivia, itu penting sekali kita menguatkan karakter anak dengan cerita, termasuk juga membongkar kebiasaan buruk dengan cerita. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Maka berikanlah cerita supaya mereka itu berpikir. Oke ya Bu Alivia. Terima kasih atas penjelasan dan ilmunya, Ustazah. Mudah-mudahan ini ya, cerita itu ada di hadis ya. Jadi jangan sampai kita namanya kitman, menyembunyikan ilmu. Kita nggak perlu berbohong mengarang-arang cerita, karena Nabi Adam itu bermatematika itu ada di hadis. Oke, kita lanjut ke yang fondasi yang kedua, yaitu fondasi matematika detik. Oke, nah ini
ada kaitannya dengan pertanyaan dari Bu Alivia. Kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini ada HP, di sebelah kanan ada lebah, Apis mellifera. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tema besarnya matematika detik adalah asah intuisi kelola 2 detik yang pertama. TOSM itu bagian dari matematika detik. Jadi tema besarnya TOSM adalah asah intuisi kelola 2 detik yang pertama. Mari kita perjelas dengan apa itu intuisi. Kita lihat di sebelah kiri itu adalah HP. HP yang paling kiri itu HP jadul. Itu nggak mungkin dengan HP yang paling jadul itu orang bisa Zoom atau WhatsApp. Nggak, kenapa? Karena nggak ada programnya. Jadi HP kita bisa untuk Facebook, bisa untuk WhatsApp, itu karena sudah ada programnya. Kalau nggak ada programnya, ya ini HP tidak berguna. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali di sebelah kanan. Ini ada gambar lebah. Bapak Ibu, Ustadzah sekolah Al-Huda bisa lihat di sini lebah ya. Lebah ini seringkali disebut sebagai simbol orang beriman. Yang masuk bagus, yang dimakan bagus, yang keluar bagus. Kita akan melihat sisi lain dari lebah. Jadi bagaimana lebah itu membuat sarang. Kalau kita tahu lebah itu ketika membuat sarang itu, ini lebahnya jumlahnya puluhan ribu. Itu membuat sarang mungkin dalam waktu beberapa jam. Pertanyaannya, bagaimana lebah itu bisa membuat sarang yang begitu bagus, segi 6, heksagon. Ini bahkan segi 6 itu sama persis. Dan dia mengerjakannya bukan sendirian. Bagaimana dia itu berkoordinasi dengan puluhan ribu lebah yang lain. Pertanyaan yang lebih mendasar lagi, ini lebah berpikir atau tidak? Penjelasannya sangat lugas ada di Al-Quran. Wa auha rabbuka ilan nahli anit tahidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun. Maka Allah itu berfirman, mewahyukan pada lebah, atau kalau kita menggunakan istilah teknologi zaman now, dan Allah itu membuat instruksi, membuat program pada lebah, sehingga lebah itu bisa membuat sarang. Jadi lebah itu tidak berpikir. Lebah itu tidak berpikir, tapi lebah itu hanya menjalankan instruksi. Ini hal yang sangat dasar. Jadi ini kalau di Al-Quran, ini harus perlu disadari yang paling penting itu bukan berpikir. Berpikir itu adalah aktivitas yang kedua. Aktivitas yang pertama adalah kita terhubung dengan program bawaan kita. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau misalnya masuk kelas, ada nggak Bapak Ibu di sini? Kalau masuk kelas itu jalannya mundur. Saya beberapa kali mengisi pelatihan, itu termasuk yang kemarin cukup besar di Medan selama 2 hari, 200 guru terpilih sekota Medan. Saya tanyakan ke mereka, ada nggak satu saja di antara 200 guru matematika IPA yang masuk ke ruangan pelatihan ini yang jalannya mundur? Ternyata ini tidak ada satupun yang masuk ke ruangan itu jalannya mundur. Pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Kita bahkan nggak pernah memikirkan seperti itu. Jadi ini yang perlu dicatat ya, digarisbawahi. Sesuatu yang kita lakukan tanpa alasan, itu seringkali bukan tanpa alasan. Tapi karena alasannya itu justru sangat dalam. Alasannya ada di dalam DNA kita. Sehingga kita pun nggak menyadari. Jadi kita jalan maju, kita kemudian misalkan menguap kalau ngantuk, ya. Kita kemudian kalau digigit nyamuk kita digeplak. Itu alasannya ada di dalam DNA kita. Nah, ini yang dilakukan lebah itu seperti itu. Lebah itu bisa bermatematika,
membuat geometri yang sangat bagus ini bukan karena berpikir, tapi karena terhubung dengan instruksi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'risun. Ini lebah. Pertanyaannya, apakah lebah bisa membuat segitiga yang lebih gampang? Ya, kita belum pernah lihat ada lebah itu bikin segitiga yang lebih gampang. Kenapa? Ya karena programnya nggak seperti itu. Programnya itu untuk membuat sarangnya itu segi 6. Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini perlu dicatat ya, ini sangat menarik. Ini ternyata menjadi misteri selama ribuan tahun. Manusia berpikir, kenapa kok sarang lebah itu bentuknya segi 6? Ternyata setelah manusia itu mengembangkan matematika yang canggih, kalkulus, itu kemudian ditemukan jawabannya bahwa sarang yang bentuknya segi 6 ini adalah bahan bentuk yang paling efisien dan yang paling efektif. Itu manusia baru bisa menjawab itu setelah berpikir selama ribuan tahun. Nah, lebah ini melakukannya itu tidak perlu berpikir, tapi tinggal menjalankan instruksi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting digarisbawahi supaya kita itu tidak latah dengan yang sering kali diberikan di pelatihan-pelatihan bahwa matematika itu belajar berpikir. Matematika itu perlu berpikir level tinggi, jangan sekedar belajar berpikir level rendah, lot. Kita perlu hot, bukan sekedar lot. Betul, berpikir itu penting. Tapi ada yang lebih penting dan yang akan kita biasakan di matematika detik adalah tidak berpikir. Itu yang perlu dilatih. Kemampuan kita tidak berpikir itu seperti kemampuan lebah seperti itu. Itu yang harus dikuasai pertama. Di Al-Quran itu sangat lugas bahwa berpikir itu aktivitas yang kedua. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang pertama adalah yadhkuruna Allah, terhubung zikir. Baru setelah itu yatafakkaruna, berpikir. Ini perlu kita renungi ya. Jadi yang menyebabkan anak stres, orang stres itu kan karena mikir. Bapak Ibu karena mikir, misalkan mikir belum ada ini ya, sudah jatuh tempo, belum ada uang untuk bayar cicilan, mikir ini mikir itu, kan yang membuat pusing, membuat stres. Nah, makanya jangan berpikir dulu. Berpikir itu aktivitas yang kedua. Aktivitas yang pertama adalah tidak berpikir, tapi berzikir, tapi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matematika detik itu adalah melatih kita untuk tidak berpikir, tapi melatih kita untuk berzikir, terhubung dengan instruksi Tuhan. Itu secara umumnya seperti itu. Jadi kita belajar ke lebah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika saya menulis matematika detik ini, yang paling banyak menginspirasi ya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan kita, ini sesuatu yang biasa saja seharusnya bagi seorang muslim. Justru aneh bagi seorang muslim kalau kemudian menemukan sesuatu itu inspirasinya bukan Al-Quran. Itu sangat aneh ya. Ketika skripsi, ketika membuat penemuan apapun itu inspirasinya bukan Al-Quran. Itu adalah sesuatu yang aneh. Lanjut Ustaz tadi. Nah, sekarang kita akan lihat di sini berkaitan dengan bling ya. Di sini ada kata bling ini, kalau ini seringkali kalau kita mengatakannya dengan Al-Qur'an itu dianggapnya nggak ilmiah ya. Jadi mungkin saya itu pentingnya tidak berpikir itu wah ngarang. Itu adalah sekarang sudah menjadi tren ya di temuan ilmu sosial. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan mungkin sudah pernah baca buku yang sebelah kiri ya, itu berkaitan dengan bling. Ini buku karya Malcolm Gladwell. Bling itu kalau bahasa Arab itu adalah berkedip, the power of thinking without thinking, kekuatan berpikir tanpa berpikir. Dan di Al-Quran itu sendiri mengatakan bling itu ada di Al-Quran, yaitu di kisah Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman
mengadakan sayembara siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Yaman ke Palestina. Itu mengadakan sayembara, itu jin itu mengatakan, saya qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Maka jin itu berkata, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman, di tempat kuliahnya Ustaz Ade, sampai ke Palestina, qabla an taquma mim maqamik, sebelum Paduka berdiri. Itu jin, tapi manusia ada yang lebih cepat. Qolal ladzi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya sanggup memindahkan istana Ratu Balkis dari Yaman di Arab Selatan ya ke Palestina di Arab Utara. Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata Paduka Nabi Sulaiman berkedip. Itu asal mulanya kenapa disebut Tosem. Tosem itu to sin mim, torfu Sulaiman atau torfatu Sulaiman, kedipan mata Nabi Sulaiman. Qabla ayyartadda ilaika torfuk, torfuka, torfu itu pelupuk mata, kak, kamu di sini kembali ke Nabi Sulaiman, merujuk ke Nabi Sulaiman. Jadi Tosem itu torfu Sulaiman, kedipan mata Nabi Sulaiman. Itu inspirasi penamaan Tosem. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sering menceritakan kisah ini ke anak-anak ya. Bahkan memindahkan kursi angka 4 terbalik itu sekedip mata, sebelum berkedip sudah muncul. Blink. Kemampuan berpikir tanpa berpikir. Nah, yang disebut tidak berpikir itu apa? Tanpa berpikir. Itu ada buku yang lain, karya Vivek Ranadive, judulnya The 2 Second Advantage. Jadi 2 detik. Yang disebut sebagai tidak berpikir adalah respon kita sebelum 2 detik, itu namanya tidak berpikir, namanya intuisi. Jadi istilahnya itu banyak ya, ada istilah blink, ada istilah berpikir cepat, ada yang namanya intuisi. Atau kalau di dalam Al-Quran, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Jadi memindahkan kursi, qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum berkedip, blink. Jadi Bapak Ibu, itu kita akan membiasakan itu anak-anak itu memiliki kemampuan blink, berpikir tanpa berpikir. Aja tuh tadi. Nah, ini penting Bapak Ibu ditulis di sini ya. Mudah-mudahan disiapkan pulpennya. Ini ada pertanyaan sederhana. Apa temuan ilmu sosial paling revolusioner abad ke-21? Disiapkan pulpennya. Ini ditulis semuanya sambil saya minum. Ada temuan ilmu sosial yang paling revolusioner ya, paling mengguncang di abad 21. Ini ditemukan oleh Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ini seorang psikolog, ini bisa dilihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini Daniel Kahneman, seorang psikolog, dan karena temuannya ini kemudian diterapkan di ilmu ekonomi itu berubah, muncul cabang ilmu ekonomi baru namanya ilmu perilaku. Diterapkan di ilmu politik berubah. Di ilmu sosiologi berubah. Jadi kalau kita lihat buku-buku ilmu sosial sekarang itu hampir semuanya terpengaruh oleh temuan Daniel Kahneman. Temuan Daniel Kahneman itu apa? Ini temuan yang paling revolusioner. Mohon dicatat. Temuannya adalah berpikir cepat, lebih cepat daripada berpikir lambat. Coba Bapak Ibu bisa dicatat ulang, itu harus dicermati. Itu temuan paling revolusioner. Berpikir cepat, lebih cepat daripada berpikir lambat. Oke, mungkin Bapak Ibu itu, loh masa kayak gitu? Temuan revolusioner. Coba ditanyakan ke diri sendiri. Pernyataan Daniel Kahneman itu benar apa enggak? Berpikir cepat, lebih cepat daripada berpikir lambat. Masa kayak gitu tok? Ya kayak gitu tok.
Nah, ini hal yang sangat dasar ya. Di matematika itu kita belajar untuk tidak takut mengungkapkan sesuatu yang sangat jernih. Tinggal berikutnya, detail operasionalnya bagaimana. Kalau kita sudah meyakini berpikir cepat, lebih cepat daripada berpikir lambat, benar nggak? Benar. Kalau sudah benar, detail operasionalnya bagaimana? Nah, ini yang Daniel Kahneman itu membuat detail operasional bagaimana menerapkan berpikir cepat lebih cepat daripada berpikir lambat. Ketika diterapin di ekonomi berubah. Dan kita tahu pemenang hadiah ekonomi di bidang pemenang Nobel ekonomi itu banyak yang menekuni ilmu ekonomi perilaku. Ini dasarnya dari temuan Daniel Kahneman, berpikir cepat lebih cepat daripada berpikir lambat. Dan ini sebenarnya ini sesuatu yang kalau di pesantren sebenarnya sudah sangat umum ya di sini ya. Idraku mufrutin tasawuran ulim wadar kunis batin bitasdiqin musim wa qadimil awwala indal wati li annahu muqaddamun bitab'i wan nadhari mahtaja li ta'amuli wa aqsubat daruriyul jali. Jadi di ilmu manusia itu ada ilmu yang berpikir, wan nadhari itu ilmu berpikir, ad-daruriyu itu ilmu yang tidak berpikir. Ini yang perlu digarisbawahi. Di sekolah kita yang hilang itu ilmu tidak berpikir. Tapi kita langsung berpikir, makanya banyak anak yang stres. Ayo, Ustaz Ade. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Monggo Ustaz Wahyu. Oh, ada yang mau? Oke. Oke, ini bisa kita lihat dan setelah ini kita akan ada tanya jawab sebentar. Di sini kita tahu berpikir itu berpikir cepat itu menguasai 95% kehidupan kita sehari-hari ya. Berpikir lambat yang dilatih melalui low, lot dan hot itu hanya 5%. Jadi sebagian besar itu adalah berpikir cepat, intuisi atau tidak berpikir. Ironisnya ini yang tidak dilatih. Nah, kita matematika detik itu kita melatih tidak berpikir. Oke, lanjut tadi. Oke, siapa mungkin kita dik dulu, mungkin ada yang ya. Silahkan, ada yang bertanya. Silakan, Bapak Ibu. Ustaz yang Suaranya nggak jelas nih ya. cek satu dua. Tadi kayak Sudah jelas, Ustaz. Ustaz, Pak, mundur sedikit, Ustaz. Biar apa mukanya. Oh ya ya. Ini sepertinya background-nya terlalu mendominasi ini. ya ini yang kata-kata ini lagi pergi, ini asisten. Asisten nggak ada. Ya ya, asisten pribadi ya. Oke, mudah-mudahan ini di SMP Al-Huda udah mulai membaca buku tadi ya. Jadi yang saya sampaikan insya Allah ada dasar ilmiahnya semuanya. Itu buku Blink, buku banyak sekali sekarang buku terkait intuisi. Thinking Fast and Slow, The Power of Intuition banyak ya. Dan itu buku-buku yang kelas dunia. Jadi kelas dunia itu udah mulai sadar tentang pentingnya tidak berpikir. Oke. Ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin Kalau belum ada, mungkin bisa dilanjut dulu, Ustaz. Oke ya, sambil ini dan mudah-mudahan sudah dicatat dan ini oke. Jadi tadi istilah tidak berpikir ada istilah macam-macam ya. Kalau Blink tadi, Blink karya Malcolm Gladwell itu mengatakan the power of thinking without thinking, berpikir tanpa berpikir. Jadi berpikir tanpa berpikir atau Blink ada yang menyebutnya sebagai berpikir cepat. Ada yang menyebutnya sebagai intuisi. Jadi itu macam-macam. Tapi intinya supaya kita bisa detail operasional, itu batasnya berapa? Secara umum, itu batasnya adalah 2 detik. Respon pertama dalam 2 detik, itu yang namanya intuisi. Bapak Ibu, kalau dulu lahir di zaman Orde Baru itu ada namanya P4 ya. Intinya penataran P4, penataran tentang Pancasila. Intinya apa sih
tentang Pancasila, intinya Pancasila adalah pengendalian diri. Nah, intinya pengendalian diri itu apa? Inti pengendalian diri itu adalah menguasai 2 detik pertama. Jadi kalau marah pun sudah tahu, oh ini marah, sekarang mau diterusin marahnya atau mau dikurangi. Tapi yang penting marah itu supaya bermanfaat itu harus dikendalikan. Ini sering saya sampaikan ke anak-anak saya, marah boleh, sedih boleh, tapi yang penting dimulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau supaya marahnya dapat pahala, itu kan marah itu perlu energi besar. Supaya nggak sia-sia, maka saya biasakan kalau mau anak-anak saya kalau mau marah pun saya tanyain, sudah bismillah belum? Sedih boleh, yang penting dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang terlupakan di penelitian barat, itu hanya fokus tentang 2 detik yang pertama. Tapi 2 detik yang pertama dari yang pertama, yang paling penting adalah 2 detik pertama itu adalah bismillah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian diukur dengan stopwatch, itu rata-rata adalah 2 detik. Jadi mau berpikir apapun, yang penting berzikir dulu. Bismillah, basmalah, atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu bentuk zikir. Jadi berpikir itu dimulai harus selalu dengan berzikir. Ini yang membuat kita bermasalah ya, bermasalah dengan orang lain, dengan tetangga, dengan siapapun, itu biasanya karena kita berpikir, langsung berpikir tapi lupa berzikir. Bahkan kita bermasalah dengan diri sendiri itu karena tidak menguasai 2 detik yang pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mudah-mudahan dibiasakan ya. Jadi jangan sampai, ini hal yang sangat penting ya, jangan sampai kemudian kegiatan TOSM itu melupakan bismillah. Jadi perbanyak bismillah ketika mau memulai lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ini memastikan anak itu sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, siapakah Allah? Allah adalah Ar-Rahman Rahim, yang maha mencintai. Jadi kalau anak merasa dicintai, itu fondasi anak tumbuh dengan sehat. Dan kita tidak bisa mengharapkan orang, teman-teman mencintai kita, guru kita atau lingkungan kita, tapi yang paling penting adalah kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya fondasi pikiran waras, jiwa waras itu dengan membaca bismillah, menyadari bahwa kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut Ustaz tadi. Kita mulai ke teknis. Mungkin perlu diresum sedikit Ustaz, fondasi matematika itu apa? Fondasi matematika detik itu. Siap. Saya review sebentar di sini. Di sini nanti bagian terakhir, nanti sebagian saya, sebagian Ustaz tadi. Nah, ini fondasi matematika, tadi kita yakin bahwa fondasi matematika itu Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita itu punya ide, punya karya, punya apapun itu yang tidak fondasinya itu bukan Al-Qur'an. Makanya kita perlu membaca Al-Qur'an setiap hari itu supaya inspirasi apapun itu muncul dari Al-Qur'an. Mungkin Bapak Ibu merasakan ini sesuatu yang aneh ya, yaitu karena kita dididik dengan pola pikir budaya barat. Jadi kalau di tradisi Islam itu bahkan setiap buku itu, termasuk buku Al-Jabar karya Al-Khwarizmi, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua berkaitan dengan fondasi matematika detik. Ya, fondasi matematika detik kita tadi, kalau kita dilihat dari Al-Quran, kita tahu bahwa yang namanya berpikir itu adalah aktivitas yang kedua. Yang pertama adalah berzikir. Yang pertama adalah terhubung. Kita bisa belajar dari lebah. Lebah itu, ribuan lebah bisa membuat sarang dengan presisi yang sangat tinggi, itu karena tidak berpikir. Auha rabbuka ilan nahli anit ta'izi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Dan kalau sudah tahu fondasinya, kita mulai masuk ke hal-hal yang furu'iyah. Jadi yang usuliyah sudah, kemudian kita ke bagian cara kerja dan manfaat tasawuf. Lanjut Ustaz. Nanti bagian awal saya, mungkin bagian berikutnya. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini ya. TOSM, kalau kita lihat di sini tuh O-nya kecil ya, karena memang ini hanya terdiri 3 huruf T, S, dan M.
Test of Second Mathematics, tes matematika detik. Ini kalau di bahasa Arab kan ini adalah to sim mim, to sim mim, tilka ayatul kitabil mubin. Di Al-Qur'an ini to sim mim ini mengawali surat ke-26, surat Asy-Syu'ara, dan ke-28, surat Al-Qasas. Jadi to sim mim ini mengapit surat An-Naml. An-Naml itu surat ke-27. Kata-kata qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, itu ada di surat ke-27, surat An-Naml. Surat ke-27 itu diapit oleh surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Qasas. Surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas itu dimulai dengan to, sim, mim. Nah, ini perlu disampaikan ke anak-anak supaya gampang teringat. Jadi kita itu bisa mengingat sesuatu dan susah dilupakan itu kalau kita ada jangkarnya. Jangkar itu apa? Jangkar itu sesuatu yang sudah sangat melekat di dalam diri kita. Saya yakin anak-anak di sekolah Al-Huda itu tidak ada yang tidak suka Al-Quran. Semuanya pasti suka Al-Quran. Suka Al-Quran secara keseluruhan. Makanya ketika di Al-Quran ada tosimim, ya pasti suka. Nah, tosam itu kalau di huruf Arab kan itu tosimim. Ini hal-hal yang sangat penting ya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya emosi itu perlu diasah. Cara kerja emosi itu apa sih? Emosi itu bekerjanya secara asosiatif, menghubungkan, dihubung-hubungkan. Beda dengan logika itu berpikirnya linear thinking. Tapi kalau emosi itu associative thinking. Nah, supaya simim itu kemudian menyentuh di hati anak supaya tidak ada penolakan, itu dikaitkan tadi dengan cerita, dan ini dikaitkan dengan simim. Oke, ini hal yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu guru jangan terburu-buru fokus di asah otak kalau secara emosinya belum tersentuh. Emosi dulu. Jadi bahwa ini adalah sesuatu yang tentang yang saya sukai, yaitu Al-Quran. Ini adalah sesuatu tentang Nabi Adam, tentang asal-usulnya saya bukan keturunan monyet, saya itu keturunan Nabi Adam. Buktinya apa? Buktinya saya suka matematika. Lanjut Ustaz Ade. Nah, ini kita perlu digarisbawahi. Jadi TOSM atau TOSM itu bukan tentang berhitung cepat, tapi tentang berpikir cepat. Saya ulangi lagi. TOSM itu tentang berpikir cepat, bukan tentang berhitung cepat. Berhitung cepat itu cara kerja kalkulator. Sedangkan berpikir cepat itu adalah pola pikir inovator. Kalau Bapak Ibu ingin menjadikan anak-anak kita tidak berguna, ya kita jadikan otaknya otak kalkulator. Maka yang kita latih adalah berhitung cepat. Tapi kalau kita ingin anak-anak ibu itu menjadi khalifah, menjadi seorang inovator, itu yang dibiasakan adalah berpikir cepat. Bedanya apa? Oke, ini yang garis dibawahi perbedaan tentang berhitung cepat dan berpikir cepat dalam prakteknya. Jadi ketika di TOSM, itu yang dipikirkan itu jangan memikirkan jawaban yang benar. Jangan berpikir tentang jawaban yang benar. Tapi adalah jawaban yang spontan, yang jujur, yang muncul pertama. Misalkan 8 ditambah 7. Itu anak-anak itu jangan diminta untuk jawaban yang benar itu apa, tapi yang muncul di otak itu apa? Yang pertama. Makanya kalau di aplikasi TOSM itu tidak ada penghapusan. Kenapa? Supaya tidak ada pembetulan. Di matematika detik itu tidak ada toleransi dengan pembetulan. Itu menciptakan keraguan-keraguan. Jadi apapun yang muncul itu jawab saja. Itu secara teknis seperti itu, dan itu akan membuat anak itu tidak stres. Karena anak itu tidak dituntut menjawab benar. Ingat ya,
Anak tidak dituntut menjawab benar, tapi anak dituntut untuk mengungkapkan yang muncul pertama secara jujur. Anak tidak dituntut menjawab benar, benar itu bonus. Yang penting menjawab dengan jujur. Yang muncul spontan apa? Ini menguntungkan anak, dan juga ini juga memudahkan guru. Kenapa? Dengan menjawab jujur apapun yang muncul pertama, maka ketika ada kesalahan, itu kesalahannya muncul, terungkap. Jadi guru itu tahu mana anak yang sering salah itu pada operasi apa saja. Coba kita bayangkan kalau kemudian ada pembetulan, anak itu yang dimunculkan hanya jawaban benar. Guru tidak tahu mana yang sebenarnya lama dan sering salah. Jadi dengan cara berpikir cepat, anak itu memunculkan apapun jawaban yang kali pertama muncul di pikirannya yang tidak perlu berpikir, maka ini menguntungkan siswa dan memudahkan guru. Oke, ini hal yang sangat dasar ya. Jadi ini yang seringkali banyak yang salah paham itu, kemudian TOSM itu dianggap berhitung cepat. Jadi sekali-kali jangan sampai kita menganggap TOSM itu tentang berhitung cepat. Jadi TOSM itu adalah berpikir cepat tentang hitung dasar. Oke, ini di garis bawahi. Jadi kalau dibentuk yang TOSM di kertas itu kita nggak ada toleransi ya. Kalau ada anak yang kemudian pembetulan kalau salah itu boleh dikatakan nilainya 0. Tapi kalau di pembetulan itu bisa negatif 2. Itu kita sama sekali tidak ada toleransi terhadap pembetulan. Kita pengen anak itu berani mengungkapkan kejenihannya. Setelah memulai dengan bismillah, apapun yang muncul, munculkan. Lanjut Ustaz Tati. Sudah selesai ya? Oke. Slide-nya udah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kita ke tanya jawab dulu sebelum mungkin Ustaz tadi mulai sedikit menyinggung tentang ini. Ada yang kelupaan kita berkaitan dengan manfaat TOSM. Belum ada slide-nya. Tapi kita lihat dulu. Ada yang pertanyaan, mungkin ada pernyataan. Ya, silakan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang mohon maaf ada kebocoran suara. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, kalau belum ada nih saya ada ya, silakan Ustaz. Tambahan. Oke, ini pentingnya apa sih? Pentingnya apa kemudian kita itu berpikir cepat, bukan berhitung cepat. Jadi Bapak Ibu sering mengatakan jadilah anak yang kreatif gitu ya. Kita sering mengatakan kita jadilah kreatif. Pertanyaannya cara kreatif itu bagaimana? Ini yang nggak disampaikan. Jadi kita seringkali menyuruh anak untuk kreatif tapi tidak ajari caranya bagaimana. Itu yang menyebabkan stres juga. Jadi kreativitas ini menurut pakar kreativitas itu ada dua fondasinya. Fondasi yang pertama adalah memisahkan antara munculnya ide dengan penilaian. Dan yang kedua adalah mempertanyakan asumsi. Nah, TOSM itu berkaitan dengan yang pertama, yaitu memisahkan antara munculnya ide dengan penilaian. Jadi ini, ya, langsung tadi ini. Udah siap ya. Oke, jadi ini prinsip utama kreativitas itu adalah memunculkan pembangkitan ide dan penilaian itu harus dipisah. Jadi misalkan kalau di bahasa Indonesia supaya kita bisa mengarang kreatif, ya tuliskan saja apa yang muncul di pikiran dituliskan saja. Jangan baru nulis langsung diedit. Akibatnya kita itu akan cenderung ikuti kata orang. Jadi seringkali yang disebut kata benar itu kan karena kita mikirin kata orang. Ini kalau saya nulis seperti ini, kata orang bagaimana ya? Nah, akibatnya kita nggak muncul hal yang orisinil. Jadi kalau kita membuat karangan, ya selesaikan karangan itu. Kemudian kalau sudah selesai, kita buat jeda, baru diedit, dinilai. Makanya di matematika detik, terutama di TOSM, itu munculkan saja. Nah, setelah selesai, baru kemudian ada penilaian yang benar, operasi apa saja, kemudian yang salah apa saja, yang lambat di atas 2 detik apa saja, 3 detik apa saja, 4 detik apa saja. Itu penilaian itu setelah selesai.
Dan ini tampaknya sederhana, ini adalah prinsip utama kreativitas nomor 1. Kalau prinsip kreativitas yang nomor 2 itu ini untuk level lebih lanjut ya, yaitu mempertanyakan asumsi. Tapi yang paling penting adalah tadi ini yang nomor pertama, memisahkan antara pembangkitan ide dengan penilaian, antara berpikir divergen dan konvergen. Oke, jadi kita mengatakan bahwa TOSM itu tentang berpikir cepat, bukan berhitung cepat, itu ada fondasinya. Dan sejak awal ketika diluncurkan di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, temanya adalah berpikir cepat dalam numerasi. Mungkin seperti itu, Ustaz. Tadi silahkan ada pertanyaan, kalau nggak ada dilanjutkan ke Ustaz Ade untuk pengenalan sedikit untuk sesi yang kedua, sesi untuk materi yang kedua. Ya. Baik, terima kasih. Ustaz, izin bertanya. Oke, silakan Bu Rifka ya. Bu apa? Kalau untuk TOSM ini sendiri gitu, idealnya itu dimulai usia berapa ya Ustaz? Oke. Jadi seperti ini. Ini TOSM itu sebenarnya dulu awalnya itu saya buat itu seperti ini. Ini asal usulnya TOSM. Jadi ini TOSM itu idealnya kalau sudah ini mulai kelas 4, 5, 6 ke atas. Dan makanya sekarang itu kami lagi mengembangkan juga tuh namanya TOSM Junior untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa di kelas 4, 5, 6? Karena kelas 4, 5, 6 kan sudah selesai dengan tambah kurang kali bagi. Cuma kalau maupun sekarang, kalaupun mau disampaikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak masalah, tapi jangan menggunakan yang setengah penuh. Menggunakannya yang persiapan. Itu hanya untuk ini nyicipi saja ya. Tapi kalau sudah mulai kita baku, mulai mungkin disiplin ya, rutin itu kelas 4, kelas 5, kelas 6. Idealnya nanti ketika kelas 5 itu semua sudah terbebas dari gagap hitung. Jadi di kelas 6 itu anak sudah nggak ngitung lagi. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya ini bisa macam-macam, tapi secara umum seperti itu, kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya pengenalan saja ya, mungkin kita pakai persiapan dan itu nggak perlu digedek-gedek, masih hanya nyicipi saja. Mungkin demikian Bu Ustadzah Rizka ya. Iya, betul. Sangat. Oh ya, ini sebenarnya TOSM itu ada juga yang bentuknya kertas ya. Cuma ini bentuknya kertas itu perlu ini ya, perlu pelatihan Ustaz. Tadi kalau ada waktu itu bisa memperkenalkan yang kertas. Ya. Modul TOS-nya sudah sampai ya. Kapan hari itu sudah saya kirim? Suaranya ini Ustaz tadi nggak jelas. Ya, halo. Suara Ya, sudah cukup jelas kan? jelas. Nih. Ya, kalau nggak salah minggu lalu apa ya? Saya sudah kirim modul TOSM-nya yang sebentar ini laptop saya kurang daya ini, perlu strum. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Suara sudah cukup jelas kah? Sudah jelas suara saya? Sangat jelas sekarang. Oh, lebih jelas sekarang ya. Baik, kalau nggak salah minggu lalu, saya lupa harinya apa, saya sudah kirimkan modul TOSM ya. Itu nanti untuk apa namanya, latihan secara teknisnya. Jadi pembentukan kebiasaan itu dimulai dari mana, nanti buku modul TOSM itu yang akan kita gunakan. Oh ya, ini sedikit Oh, ini ya. sudah sampai ya, sudah sampai itu.
Ini sedikit Alhamdulillah. Ya, Ustaz. ini sedikit bercerita tentang pentingnya TOSM ini. Kemarin ini pengalaman ada 2 anak dari Bekasi, kelas 12 ya, kelas 12 SMA. Ini saya tanya seperti ini, 3 tambah 7 berapa? Saya tanya ke anak kelas 12 SMA yang dari Bekasi. Dia setelah mikir, ya 3 tambah 7, setelah mikir sekitar 12 detik, dia jawab 11. 3 tambah 7, dia jawab sampai 11 detik, jawabannya salah. Itu anak kelas 12 SMA. Dan ini ada contoh lagi kemarin yang dari Lokse Emawe. Jadi ada yang dari Lokse Emawe, 2 orang di sini. Saya tanyakan seperti ini. 45 dibagi 5. Dia ngerjakannya itu 1 menit. 45 bagi 5, dia ngerjakan 1 menit. Setelah 1 menit itu 1 menit lebih, hasilnya 8. Itu kelas 12. Makanya saya juga pernah ini ya, pernah juga ketemu ke anak kelas 12 lagi. Saya tanyain, ini apa yang kamu pikir itu kalau ketemu matematika? Dia jawabnya apa? Pengen mati. Itu anak kelas 12 SMA. Makanya ibunya tuh bolak-balik ke psikolog, ke psikiater, habis hampir 30 atau 40 juta, saya lupa. Padahal ternyata apa? Masalahnya hanya dia tuh gagap hitung saja. Dia nggak ada masalah dengan yang lain. Dia normal, otaknya tuh cerdas. Cuma dia tuh gagap hitung. Jadi gagap hitung tuh mungkin seperti ini, seperti orang belajar naik sepeda. Kalau nggak pernah belajar naik sepeda, ya nggak sampai kapanpun, sampai tua nggak bisa naik sepeda. Ya. Padahal kalau mau ditekuni sejak awal, ya itu sangat mudah sekali. Jadi kalau kondisi sekarang kan kondisi belum ideal ya, tapi mudah-mudahan kalau kondisi sudah ideal, mudah-mudahan ini saya sangat berharap sekali, kami berharap sekali itu Al-Huda bisa jadi contoh. Lulusan Al-Huda itu sudah selesai dengan urusan hitung dasar. Lulusan SD-nya. Jadi di SMP itu anak sudah mulai berfokus di berpikir. Mengapa? Jadi seperti ini, matematika itu pada dasarnya hanya terdiri dari 2 hal. Berhitung dan berpikir. Permasalahannya, kita tuh tidak bisa berpikir maksimal 2 hal dalam satu saat. Jadi kita hanya fokus pada 1 hal saja. Supaya kita bisa berpikir, berhitungnya tuh harusnya jangan berpikir, nggak usah berpikir, berhitungnya sudah intuitif. Kalau kita kemudian berhitungnya belum selesai, ya kita bagaimana ngajari berpikir? Kita akan selalu terjerat dengan urusan tambah kurang kali bagi. Jadi itu filosofinya seperti itu. Makanya kalau di tempat saya sendiri itu saya nggak mau mengajari anak kalau urusan hitung dasarnya belum tuntas. Jadi ibaratnya jangan misalkan diajari tahfidz atau tahsin kalau huruf pun belum tahu. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini hal yang namanya hitung dasar itu hal yang sangat penting seperti kita mengenali huruf. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang ini kan sudah praktek satu semester. Mudah-mudahan ada kendala atau ada cerita yang bisa dibagikan. Ya, Ustaz. Suaranya menggema. Mungkin ada yang perlu di ya. Silahkan Bu Rizka. Anak SD, alhamdulillah kan sudah diaplikasikan ya di kelas. Nah, tapi untuk di anak SD ini hanya seminggu itu sekali karena pertimbangannya adalah takutnya anak-anak menjadikan alasan untuk bermain HP gitu ke orang tuanya. Seperti itu. Jadinya kita hanya baru mengadaptasinya gitu. Seminggu sekali. Nah, dan alhamdulillah anak-anak ini awalnya itu di indikator warnanya itu di yang merah atau hitam gitu. Dan alhamdulillah selama 1 semester ini sudah ada yang di biru atau ungu. Keren. Untuk pertambahannya. Seperti itu. Nah, tapi juga ada
karena mungkin balik lagi ya karena kemampuan anak juga mungkin ya berbeda-beda kan. Jadi ada beberapa anak juga yang tetap maksimal di kuning atau hijau gitu. Ada juga yang di merah. Iya, ada yang stuck di merah gitu. Dan bagaimana cara menyikapi perkembangan anak yang seperti itu gitu? Apakah idealnya mungkin bisa ditambahkan setiap hari? Kita mulai dengan TOSM dulu atau misalkan cukup dengan ini opsional saja, tambahan saja gitu. Seperti Oke. itu mungkin Ustadz. Ini pertanyaan menarik ini. Oke, kita perlu garis bawahi. Jadi seperti ini ya Bu ya, Bu Guru. Jadi kita perlu garis bawahi pertama, ini yang namanya kenapa kemudian anak-anak itu banyak menderita atau gagap hitung. Ini sebenarnya kalau bisa dicek di kurikulum, ini berdasarkan di tempat lain ya, mungkin di Al-Huda juga tidak terlalu beda. Itu yang namanya hitung dasar, itu kan materi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ketika kelas 4, kelas 5, 6 itu sebenarnya yang namanya hitung dasar itu bukan Iya betul Ustaz. ya, betul ya, sama ya. Nah, berarti ketika kelas 4, 5, 6 yang namanya hitung dasar itu bukan tupoksi guru. Kalau sudah naik kelas 4, 5, 6 itu nggak mungkin ngajari hitung dasar. Sementara materi kurikulum aja banyak. Solusinya bagaimana? Kita garis bawahi bahwa yang namanya hitung dasar itu seharusnya seperti membaca. Itu perlu melibatkan orang tua. Jadi di sistem TOSM itu seperti ini. Jadi pada dasarnya yang namanya hitung dasar itu harus melibatkan orang tua. Jadi di orang tua, kalau sistemnya sudah bagus seperti ini ya. Di rumah itu orang tua, di rumah orang tua itu bisa menggunakan digital, kalau di sekolah itu bisa pakai digital, bisa pakai kertas. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan menggunakan yang namanya data mitra. Nanti Ustadz tadi akan menjelaskan. Orang tua itu tidak perlu membimbing anaknya tentang hitung dasar, karena hitung dasar itu tidak ada yang perlu diajarkan. Sebenarnya tidak ada yang perlu diajarkan. Yang ada adalah perlu dibiasakan. Karena kalau berkaitan dengan teorinya sudah selesai di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tinggal masalahnya dibiasakan supaya menjadi akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu kan kalau secara bahasa Arab itu berkaitan dengan perilaku spontan. Jadi supaya 8 tambah 7 langsung 15. Itu perlu pembiasaan, jadi tidak ada yang perlu diajarkan. Berarti orang tua itu yang penting adalah memantau dan memberi motivasi, bukan membimbing. Tidak ada yang perlu diajari sebenarnya. Mungkin kalau orang tua sempat mengajari silahkan, tapi pada dasarnya tidak perlu ada yang diajari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu digarisbawahi itu jangan sampai anak menggunakan HP-nya atas nama sendiri. Jadi ini yang sudah terlanjur anak itu punya HP itu harus mungkin di ijab kabul ulang. Ini HP-nya orang tua yang dipinjamkan ke anak. Ini supaya anak itu pertama anak tidak terjadi kemelekatan. Kalau sudah mengatakan ini HP saya, itu ada kemelekatan, susah untuk lepas. Yang kedua kemudian kalau kemudian kita sudah atas nama orang tua, itu orang tua juga merasa ini enak ketika kemudian mengasih bimbingan, ngasih pemantauan. Jadi ini perlu digarisbawahi itu HP-nya itu harus atas nama orang tua. Bagi anak-anak yang belum punya HP itu bagus. Belum diberikan HP itu bagus. Jadi jangan sampai ini pengalaman kami di Tegal dan di beberapa tempat itu karena hal ini itu tidak tersampaikan, ini menjadi modus bagi anak yang belum punya HP untuk punya HP. Dan tadi yang punya HP itu tambah melekat, alasan untuk bermain HP terus. Jadi ini perlu disampaikan ya, ini mungkin supaya lebih jelas itu perlu di pengumuman secara resmi dari sekolah bahwa ini harus HP-nya harus HP orang tua. Kalaupun anak yang pakai anak itu dipinjemi, itu perlu ini ya, di Islam itu masalah ijab kabul sangat penting. Jadi itu HP-nya harus HP orang tua. Nah dengan seperti itu nanti kita orang tua pun bisa memantau misalkan setiap hari sambil
perjalanan dari dari rumah ke sekolah, anak bisa bermain tosem. Atau setelah ini sebelum berangkat nungguin bapaknya main tosem. Itu bisa seperti itu. Bisa setiap hari ya. Jadi bisa setiap hari diterapkan ya. Tapi kalau bisa itu enggak ini, jangan meloncat-loncat. Ini pentingnya dari sekolah itu mengelola itu kapan misalkan kita hari ini, pekan ini kita latihan tambah-tambahan. Kalau sudah bagus boleh penjumlahan. Itu yang pentingnya guru itu memantau di situ. Nanti dengan data mitra, menu data mitra, kita bisa tahu anak ini bermain di rumah itu kapan, jam berapa, skornya berapa, akan terpantau oleh guru di sekolah. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu harus menyampaikan ke orang tua bahwa yang namanya hitung dasar ini nggak mungkin diselesaikan oleh guru di sekolah, dan memang bukan tupoksinya. Maka perlu bantuan orang tua. Nah, orang tua biasanya keberatan, maka perlu disampaikan, orang tua itu nggak perlu mengajarkan, tidak perlu membimbing, tidak ada yang perlu diajarkan berkaitan dengan hitung dasar. Yang ada adalah dibiasakan. Dan untuk seperti itu, supaya orang tua itu punya power dan anak itu tidak terjadi kemelekatan, itu HP harus atas nama orang tua. Ini perlu digarisbawahi itu seperti itu, dan mudah-mudahan ini ada nanti SOP-nya bagaimana, itu perlu jelas sejak awal. Ini kalau sudah ini ya, kalau sudah jadi sistem kan jadi enak kita seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau 1 minggu 1 kali itu memang sangat ini ya, sangat kurang progresnya. Padahal anak-anak itu seperti ini. Nanti anak-anak kalau kelas 5, kelas 6 itu nanti akan banyak yang lebih cepat daripada gurunya. Itu potensi tertinggi itu ketika ini ya, anak-anak SD kelas 4, 5, 6 dan mulai SMP, mulai SMA, setelah itu udah mulai turun. Ini kabar gembiranya, ini yang paling tinggi se-Indonesia itu dari Sukabumi. Dari SMP 4. Jadi ada tadi cerita Pak Wahyu, tadi ada yang itu kan SMP 4 ketularan Al-Huda. Nah itu ada anak dari SMP 4 Sukabumi itu nilainya tosemnya tertinggi se-Indonesia, 89. Itu jauh lebih cepat daripada saya. Saya nggak pernah sampai putih. Anak saya itu udah SD sudah putih. Itu karena ya anak-anak itu pasti ini ya, kalau anak-anak itu dikasih main HP itu kan memang sudah dunianya. Jadi seperti itu. Nah, itu ada ini ya, nama skor tertinggi 89,06. Nama Ransi Ramadan, Jawa Barat, Kota Sukabumi, SMP 4 Sukabumi. Itu ngalahin mahasiswa, itu kan yang pengguna TOSEM banyak yang mahasiswa, banyak yang sarjana. Itu kalah dengan anak SMP ini. Karena kalau anak-anak kelas SD dan SMP dan SMA itu kan motoriknya masih bagus. Oke, tapi kalau 1 minggu sekali itu sangat ya progresnya nggak kelihatan, sayang sekali ya. Itu bisa sebenarnya bisa 1 hari, setiap hari pun nggak masalah itu. Yang penting nanti kita dibantu dengan fitur data mitra akan terpantau. Dan ini perlu kerjasama dengan orang tua ya, sekali lagi ini perlu kerjasama orang tua. Jadi prasarana untuk bisa menyelenggarakan TOSEM nanti sebagai sekolah percontohan ini itu adalah kerjasama yang harmonis antara sekolah dan rumah, antara guru dan orang tua. Dan sekali lagi tanggung jawab utamanya adalah di orang tua sebenarnya untuk memotivasi dan mengawasi. Tugas di sekolah itu adalah nanti memantau. Mungkin demikian. Ada yang mau bertanya ini sepertinya, Bu Hasna Indar. Ustadz, izin bertanya, apakah ketika misalkan anak ini udah mencapai tuntas warna ungu, apakah itu perlu dilanjut sampai istimewa atau cukup saja dituntas? Oke. Jadi sebenarnya seperti ini ya, ini ada hal yang menarik seperti ini. Jadi yang pertama, yang paling memerlukan TOSM adalah yang paling tidak suka TOSM. Ini perlu digarisbawahi. Jadi ini memang masalah paling berat itu bagaimana anak-anak yang tadi ya, anak-anaknya nggak suka TOSM, itu kan berarti anak-anak yang masih hitam, masih merah ya. Itu yang paling membutuhkan. Nah tugas kita itu sebenarnya cukup sampai hijau saja. Tugas terutama adalah sampai hijau saja. Kalau dia sudah di atas hijau itu tujuannya udah beda.
Kalau yang masih hitam, merah, kuning itu adalah wajib supaya tuntas jadi hijau. Kalau sudah hijau ke atas, hijau, biru, ungu, itu tujuannya hanya berkaitan dengan mengasah kebugaran otak dan mengasah intuisi tadi, mengasah supaya anak itu percaya pada intuisinya. Dan itu sunnah, bermain metosemnya jadi sunnah. Makanya kenapa perlu melibatkan orang tua tadi, karena tadi anak-anak yang nggak suka main tosem itu berarti justru anak yang paling utama, yang jadi prioritas. Semakin nggak suka, itu semakin jadi prioritas. Itu seperti itu. Jadi ini tantangan yang sangat yang tidak mudah ya. Makanya ini nggak mungkin juga Bapak Ibu guru itu berarti stres sendiri Bu. Jadi kalau nanti kalau nangani hitung dasar itu kan hal yang terlalu mudah bagi Bapak Ibu guru, tapi kemudian menangani banyak anak tanpa melibatkan orang tua itu ya hasilnya memang ya sangat berat dan hasilnya nggak maksimal. Seperti itu. Jadi yang biru itu sunnah karena tujuannya beda-beda. Itu hanya kebugaran otak saja. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Izin bertanya, Ya. kalau untuk tahapan pengerjaannya, apakah harus dari penjumlahan dulu, terus sampai sesuai target, tadi kan sampai hijau ya, baru nanti naik ke tahapan selanjutnya, urutan pengerjaan itu dari apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian? Ya, kita belajar matematikanya dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu kan ketika siduhu min umri arba'ina sanatan, itu Nabi Adam melakukan dua operasi tambah dan inverse-nya, dan pasangannya itu pengurangan. Jadi ini ada 4 operasi, tapi sebenarnya kan cuma 2 operasi. Operasi tambah dan pasangannya yaitu kurang, operasi kali dan pasangannya bagi. Jadi untuk melakukan pengurutan, kita harus tahu dasarnya itu. Nah, sekarang terus bagaimana? Jadi pertama harus ingat itu dulu ya, berarti jangan sampai kita itu menganjurkan pengurangan kalau penjumlahannya belum beres. Jadi yang namanya pengurangan itu kan hanya pasangan dari penjumlahan. Pengurangan itu muncul dari penjumlahan. Bukti dari pengurangan itu penjumlahan. Makanya ketika pengurangan penjumlahan itu sudah tuntas, itu baru kemudian pengurangan. Nah, masalahnya seperti ini. Memang idealnya kita anggap tuntas itu kalau sudah hijau. Cuma seringkali kita nggak, kadang-kadang sangat berat untuk hijau. Ya kita bisa anggap turunkan level tuntasnya. Misalkan 25. Jadi ketika 25 bolehlah kemudian pengurangan. Oke ya, jadi di sini yang perlu digarisbawahi pertama adalah urutan pekerjaan itu harus sesuai dengan bagaimana operasi hitung itu muncul. Tambah dulu, kalau tambah sudah tuntas, baru kurang. Kemudian kali dulu, kalau sudah tuntas, baru bagi. Masalahnya di sini menentukan tuntasnya. Kalau kita mau ideal memang 30 operasi per menit. Cuma kadang-kadang untuk seperti itu kadang-kadang terlalu berat. Kecuali kalau kemudian kita sudah bagus dengan ini ya, orang tua sudah ikut mendukung, kita kira 30 OPM itu bisa dipakai. Nah ini Bapak Ibu Guru bisa tahu yang pasnya di mana. Yang penting jangan sampai kita memaksakan pengurangan tanpa paham penjumlahan. Oke, ada hal yang lebih dasar seperti ini. Jangan sampai ini ya, oke, yang namanya hitung dasar intuitif ini anak kalau sudah paham operasi, makna dari operasi itu. Misalkan seperti ini pengalaman kami, misalkan anak kalau kemudian buru-buru ke perkalian tapi tidak paham perkalian, dia bisa menjawab dengan cepat. Misalkan 8 kali 4 itu sama dengan 32. Itu bisa menjawab spontan. Tapi ketika ada masalah 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8, dia ngitungnya pakai penjumlahan. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 8, 32. Kenapa seperti itu? Ya karena anak itu menggunakan tosem perkalian, tapi belum tahu perkalian itu apa.
Oke ya, jadi anak di sini di TOSEM itu kita perlu digarisbawahi dulu sebelum ini. Yang namanya intuisi itu ada 2 jenis. Ini kita tulis dulu supaya kita ini ya. Intuisi itu ada 2 jenis. Pertama, intuisi tidak berpikir itu bawaan dari lahir. Misalkan kalau kita lapar, kita pengen makan, itu nggak perlu diajari. Yang kedua ada intuisi karena latihan. Jadi kita bisa 8 tambah 7, 15 itu kan bukan dari lahir, tapi karena latihan. Nah, TOSM itu adalah intuisi tidak berpikir karena latihan. Oleh karena itu, jangan sampai kita ngajari misalnya 8 tambah 3 sama dengan 11, tapi tidak tahu maknanya. Jadi anak itu makanya lebih baik tadi kita mulai dari kelas 4, 5, 6 itu supaya anak itu paham dulu dasarnya. Jadi setelah sudah paham, baru dibiasakan supaya tidak mikir. Oke ya. Mudah-mudahan bisa ketangkap ya seperti itu ya. Jadi jangan buru-buru. Jadi tidak berpikir itu berkaitan dengan hitung dasar itu setelah mikir dulu. Setelah anak tahu misalkan 8 ditambah 4, 8 tambah 4 itu maksudnya 8, taruh di kepala, tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12, baru kemudian kalau sudah tahu seperti itu, baru tidak berpikir. Mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Jadi anak tuh harus paham dulu, baru kemudian intuitif. Baik, Ustadz. Untuk penerapan ketika selama 1 semester dulu, ingin bercerita dulu ya, Ustadz. Oke, mangga. Nah, jadi karena kemarin intuitif saja, tidak ada modulnya. Jadi kami itu di SD kelas 4 selama 1 semester itu kita menerapkannya di penjumlahan yang persiapan. Nah, di penjumlahan dulu yang di persiapan, lalu kalau misalkan dia sudah sampai ungu itu karena kita mengira bahwa butuh ke ungu gitu. Ternyata kan hanya sampai hijau saja. Nah, di ungu itu kita istiqomahin dulu gitu, ngetes dulu istiqomah nggak anaknya gitu. Tesnya hasilnya itu tetap ungu gitu. Jadi ketika misalkan ungu nggak langsung pindah, tapi tetap dipersiapkan dulu sampai 3 kali. Kalau misalkan 3 kali ungu, baru pindah ke yang setengah penuh. Seperti itu. Apakah benar seperti itu atau misalkan berarti kan tadi cukup saja sampai hijau. Jadi mungkin aplikasi di kita aplikasinya akan hijau, dites dulu nih istiqomah, takutnya kan nanti hari itu aja hijau besoknya turun lagi kuning gitu. Karena kan ada juga anak yang seperti itu gitu, jadinya nggak stabil. Jadi kita istiqomahin dulu 3 kali baru pindah ke yang setengah penuh. Dari setengah penuh selesai itu pindah ke yang penuh ya. Pindah yang penuh baru ke yang pengurangan seperti itu. Apakah seperti itu stepnya benar atau kurang tepat atau seperti apa, Ustadz? Oke, kalau step seperti itu nanti sangat berat ya. kecuali memang anak-anak yang ini ya benar-benar dipilih. Kecuali anak-anak yang persiapan Olimpiade mungkin itu cocok. Jadi itu cocok mungkin untuk kalau mungkin Al-Huda itu ada kelas khusus Olimpiade. Tapi untuk anak-anak yang rata-rata nggak seperti itu. Jadi kita menggunakannya itu untuk SD. Ini untuk SD ya. Untuk SD itu pakai persiapan saja. Jadi ini mungkin kalau di SMP boleh mulai sampai setengah penuh. Kalau yang penuh tuh SMA nanti. Kalau yang penuh itu SMA sangat penting karena nanti itu kan kalau setelah kerja itu ada yang namanya tes Pauli Kraepelin, itu perhitungan seperti itu sampai 3 jam. Makanya untuk SMA sangat penting ya, sangat penting itu dan memang ada kebutuhan seperti itu. Jadi untuk SD itu lebih baik pakai persiapan dulu dan batasnya adalah hijau. Batasnya hijau. Jadi ini kalau sudah hijau itu mungkin boleh boleh yang lanjutin ke pengurangan. Nanti yang belum hijau bisa dipantau. Tapi kalau kita nanti setiap hari itu bisa ini ya, lebih kalau melibatkan orang tua bisa cepat. Jadi ini biar gampang saya bisa ditulis seperti ini. SD target hijau dan menggunakan persiapan. Setelah tambah sudah bisa selesai, kemudian pengurangan, kemudian
perkalian atau pembagian. Kita pengurangan target bisa lebih rendah ya. Ini kalau pengurangan itu faktanya memang sesuatu yang sangat berat. Jadi pengurangan kita bisa target misalnya kalau sudah kuning nggak masalah, kemudian perkali. Dan ini kan nggak, antara pengurangan dan perkalian itu nggak terlalu terhubung, tidak terhubung. Beda dengan tambah dengan kurang, tambah ke kurang, ini harus terhubung karena kalau kurang itu kan membuktikannya dengan tambah. Tapi kalau kemudian kurang ke kali itu kita, kalau kurang itu sudah kuning nggak masalah. Kemudian kita langsung lanjut ke kali. Jadi yang operasi yang inverse-nya itu misalkan kurang dan bagi, kita bisa patokan 25 ya, 25 OPM atau kuning. Ini pengalaman kami ya, pengalaman kami berkaitan dengan anak SD seperti itu. Nanti kalau di SMP boleh mulai pakai yang setengah penuh, tapi itu pun harus persiapan dulu. Kalau kemudian terlalu berat kita persiapan dulu. Karena di sini kita unsur bermainnya itu supaya muncul ya, jangan sampai TOSEM itu malah menyebabkan anak merasa dirinya gagal. Mungkin seperti itu. Jadi dikoreksi lagi. Jadi jangan sampai ke ungu, itu sangat berat ya saya. Kalau saya sampai ungu aja udah. Ya, jadi hanya sampai hijau. Ada pengalaman di satu sekolah itu, ada sekolah yang kemudian saking antusiasnya itu targetnya sampai biru. Akibatnya orang tua yang komplain. Banyak anak-anak yang jadi stres itu kan. Nah, mungkin kalau SMA target biru itu bisa ya, mungkin anak SMA itu. Tapi pun harus kebertahapan itu sangat penting. Itu yang bisa saya sampaikan, dan itu mudah-mudahan nanti ini ya, karena ini diterapkan di sekolah itu dibakukan. Maksudnya di satu sekolah itu diseragamkan aturannya supaya nggak bingung. Nanti kita kalau sudah ada data mitra, kita bisa memantau secara langsung ya. Dan ini tidak membebani guru karena cukup lihat lewat HP atau lewat laptop, kita akan tahu anak ini di rumah itu bermain TOSEM berapa kali, perkembangannya bagaimana, itu terpantau secara online dengan data mitra. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, ada lagi? Ya, tapi betul sih Ustazah, mohon maaf, Ustaz. Betul, jadi untuk yang hasilnya ungu pun itu hanya satu orang yang benar-benar suka gitu. Iya. Enggak semuanya. Yang benar-benar suka itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan TOSEM. Itu sudah, Iya. itu kalau bisa itu anak-anak itu nanti jadi ini, kalau nanti ada yang pakai kertas, anak itu ikut membantu menilai, jadi asisten. Oh iya. Sama izin bertanya lagi Ustadz, untuk ini kan untuk yang di aplikasi TOSM sendiri itu kan di level 1 ya Ustadz? 1 ya. Nah, kalau untuk ini kan kalau di sini lihat ada level selanjutnya itu otak bukan kalkulator, terus level 3-nya berpikir sebelum bicara gitu ya Ustadz? Jadi di TOSM itu memang yang paling awal dari matematika detik. Ini yang nanti kita akan kembangkan itu sebenarnya, tapi kita mulai dari TOSM. Tapi kalau ini sudah kuat, nanti merambat kemana-mana. Kalau yang lain instrumennya belum jadi. Instrumen belum jadi. Yang sekarang lagi mau kita garap itu nanti ada TOSM Junior, yang bisa nanti anak mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan bagi untuk rutin ya. Jadi kalau nanti ke depannya aplikasi TOSM ini dipakainya 1 minggu sekali untuk tesnya, mengukurnya. Jadi yang rutinitas, kecuali untuk anak-anak yang sudah tuntas ya, nanti TOSM sekarang itu anak-anak sudah suka atau sudah kita perlu target ya, kelas 4, 5, 6. Jadi anak-anak yang bawah itu mungkin bisa pakai TOSEM yang lebih ringan bebannya. Nah, untuk anak-anak SMP nanti ada TOSEM A2, ada bilangan negatif. Nah, di bilangan negatif itu nanti tombolnya nggak sebanyak itu, tapi kita nanti tombolnya hanya ada 4. Jadi jawabannya sudah ada, milih. Jadi ditekan misalnya 8 ditambah negatif 3, A, B, C, ditekan tombolnya ada 4. Itu kedepannya pengembangannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang lain, nanti level B, otak bukan kalkulator, dan yang lain level C, berpikir sebelum bicara, dan D,
pola pikir inovator itu nggak akan bisa dieksekusi kalau anaknya itu masih gagap hitung. Jadi ini kalau nanti ya Bu, kalau gagap hitung itu sudah tuntas, kita tahu matematika SD intinya kan apapun makanannya, minumannya, teh botol, sosro, apapun materinya, itu pasti tambah kurang kali bagi. Jadi kalau sekarang anak-anak itu ketika makan materi matematika seret, itu karena udah minum, padahal minumnya itu adalah tambah kurang kali bagi. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa akan kelihatan, nanti kalau kemudian TOSEM itu sudah hijau semua, nanti Bapak Ibu itu jadi terkejut. Bukan hanya matematika saja, tapi ternyata ini ada laporan dari Pangandaran, itu guru-guru IPS, guru-guru bahasa Indonesia pun mengalami manfaatnya. Anak-anak jadi percaya diri, anak-anak jadi lebih fokus. Itu guru-guru pelajaran lain ikut merasakan manfaatnya. Nanti Ustaz tadi bisa share ya Ustaz tadi yang dari Pangandaran. Nah itu jadi manfaatnya itu nanti bukan hanya ya TOSEM itu sekilas hanya itu dasar, tapi nanti bermanfaat ke semua materi matematika, bahkan ke pelajaran yang lain. Di SD akan semakin kentara. Di SMP ya mungkin nggak sekentara di SD, tapi dampak itu luar biasa. Karena matematikanya hanya itu saja, tambah kurang. Itu yang diajarkan, yang dicontohkan Nabi Adam, diperagakan Nabi Adam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin bisa di ini ya, mudah-mudahan bisa dieksekusi di Al-Huda. Ya, baik, Ustaz Toha, ini kita coba masuk sedikit ke teknis ya. Karena Al-Huda sudah memanfaatkan TWSM dan agar bisa juga memantau perkembangan anak muridnya. Ini sudah saya buatkan akun khusus untuk memantau siswa. Oke. Sekaligus kita sambil praktek ya, biar apa namanya ada pengalaman. Nah ini sudah kita buatkan ininya, apa namanya? Saya buatkan data mitranya untuk Sekolah Islam Terpadu Al-Huda Sukabumi. Nah, nanti untuk di institusi wajib menggunakan kode ini, SITAS. Sekolah Islam Terpadu Al-Huda Sukabumi. Nah, ini karena memang belum ada datanya, coba Bapak Ibu yang kebetulan bawa HP Android dan bisa mengupdate data di HP-nya, bisa langsung diupdate agar supaya datanya bisa langsung masuk. Nah, caranya di bagian depan yang ada gambar orangnya itu, di bagian sekolah atau institusi ini wajib diisi SITAS. SITAS tanpa spasi ya. Huruf besar semua. Kemudian di kelasnya ini menyesuaikan apakah dia kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau pemainnya ini adalah orang tua, tulis saja OTM atau ortu. Kalau pemainnya guru, nanti bisa ditulis guru untuk membedakan antara siswa dan yang lain ya. Dan kita bisa tetap bisa mengelompokkan gitu. Baik, kita coba ya. Bapak Ibu yang kebetulan bawa HP Android sudah install TWSM, boleh dicoba mengganti sekolah atau institusinya menjadi SITAS. Nanti kita akan pantau bersama apakah datanya bisa masuk atau belum. Oke, ini sudah ada masuk. Siapa dia? Yang jelas bukan Wiro Sableng ya. Namanya siapa ini kok belum ada namanya? Ini sudah ada masuk. Oke. Ya, atas nama Rifka. Selamat sudah masuk data mitra. Menjadi yang pertama ya. Ini nanti bisa dapat hadiah dari Pak Toha ya.
hadiahnya selamat. Nah, di data mitra ini cukup detail ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu membuat laporan lagi kalau mau nunjukin ke orang tua. Nama ini nanti bisa diklik. Nanti akan di sini akan apa namanya? Muncul datanya. Kalau lengkap bisa tambah, kurang kali bagi. Ini nanti bisa keluar semua. Nah, ini grafik tesnya gitu ya. Jadi nanti kalau mau bikin laporan tinggal bisa di screenshot aja, dikirimkan ke orang tua yang bersangkutan. Seperti itu. Coba kita cek lagi, mungkin ada yang sudah. Oh, belum ada ya. Oke. Ini baru satu yang masuk ya. Nanti bisa diseragamkan untuk semua siswanya wajib mengisi data institusi atau sekolah dengan kode SITAS. Ini cukup mudah insya Allah. Kemudian satu hal yang penting untuk saya sampaikan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah mengembangkan TOSM ini di versi 3.36. Di sana kita punya fitur kompetisi yang saat ini sedang berlangsung. Ini ada kompetisi ya. Jadi nanti bisa coba-coba ikut untuk merasakan fitur kompetisinya. Tapi syaratnya perlu update dulu di versi beta. Cara update-nya mudah. Sebentar. Saya bukakan cara update-nya. Ustadz, boleh izin bertanya dulu sebentar? Ya, oh ya boleh, silakan. Untuk satu device itu apakah hanya boleh untuk satu akun atau bisa banyak akun? Jadi karena kan ada orang tua, jadi kan di kelas 4 ini ada yang tidak punya, anaknya tidak diberi HP gitu. Jadi ada yang ketinggalan juga kasusnya. Jadinya boleh pakai HP gurunya dulu gitu. Apa bagaimana Ustadz? Ya, dalam kondisi seperti itu boleh pakai HP gurunya dulu. Itu tidak masalah, itu kan masalah teknis ya. Yang pasti kita mengetahui keterampilan hitung dasar siswa itu sampai di mana progresnya, itu saja. Nanti kan berarti perlu dicatat di apa namanya, di lembar catatan tersendiri ya. Dan nanti insya Allah kalau sudah dikomunikasikan bersama orang tua, siswa-siswa murid-murid kita bisa juga bermain di rumah masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu kaku. Dan nanti insya Allah saya akan dampingi kepala koordinator instrukturnya. Nah, nanti kita akan terus berkomunikasi ya, sampai betul-betul membumikan TOSM ini di SITAS ya. Saya akan pantau, saya akan dampingi sampai berjalan sesuai dengan harapan. Oke, ini saya kenalkan apa namanya, fitur terbarunya ya. Jadi nanti perlu di-update dulu. Sebentar. Ini nanti nggak terdengar suaranya. Share sound. Nah, coba kita perhati fitur kompetisi, maka aplikasi TOSM ini perlu diupdate. Karena update-nya masih versi beta, cara mengupdate-nya adalah seperti ini. Buka Play Store, kemudian cari TOSM. Setelah dibuka, kita pencet. Oke. Nah, geser. Nah, gabung dengan program beta. Kita gabung aja. Gabung. Nah, ini sudah gabung. Kita tunggu sebentar sampai muncul update di sini. Setelah kita tinggal beberapa saat, kita cek apakah sudah keluar update-nya. Nah, ini sudah keluar update-nya ya. Kita pilih. Nah, ini perlu kita update untuk mendapatkan fasilitas kompetisi, fitur kompetisi. Nah,
Kita update, kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terbuka. Kita akan melihat fitur tambahannya ada di sini ya. Ini adalah fitur kompetisi. Nah, nanti Bapak Ibu, ini dipilih, kemudian ikut daftar. Ini kita sudah buatkan ketangkasan berhitung. Kita singkat kentung. Pilih daftar, lanjut. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sudah berhasil mendaftarkan di kompetisi ini. Nanti di sini bisa dilihat peringkatnya ya. Setelah bermain nanti akan bisa dilihat peringkatnya. Demikian tutorial singkat. Nah, jadi nanti bisa dicoba versi betanya sehingga bisa menikmati fitur kompetisi. Dan fitur kompetisi ini nanti bisa dibuatkan internal antar lembaga. Jadi nanti siswa-siswa kita ajak bermain bersama ya. Katakanlah pekan kompetisi TOSEM gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Soalnya sebentar lagi sesi pertama ini akan berakhir dan nanti kita akan jadwalkan satu sesi khusus untuk membahas modul TOSM karena itu cukup rinci, cukup detail dan kita akan praktek ya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mungkin? Ustaz Toha? Ustadz, kalau nggak muncul update gimana ya? Ya, kalau nggak muncul update itu tunggu sebentar lagi, mungkin iya. 5-10 menit nanti akan muncul update-nya. Kalau untuk saat ini cukup, Ustadz. Ya baik. Ini saya mau sampaikan, ini nomor saya, nanti bisa dicatat ya. Oke. Ini yang calon instruktur semua ini berarti yang muncul di sini ya? Atau Ya, ada grup lain? Karena nanti kalau nanti yang ke sesi yang kedua itu khusus ke instruktur karena sangat teknis ke Ustadz Ade. ya. Ini nomor WA saya dan ini nomor WA Ustadz Toha. Saya ditulis nanti untuk komunikasi lebih lanjut. Berapa nomornya Ustadz? 08 857 0857 4210 4210 9009. 9009. Kita kompak di 4 angka pertama dan 1 angka terakhir itu ya. Ya. Semoga sudah dicatat. Ini sudah kita rekam juga. Nanti rekamannya akan dikirim 1H karena masuk ke cloud-nya ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dikirim ke saya atau ke ini ke Ustadz Ade. Yang catatannya dikirim dikasih nama. Oh ya. Pengakuan ini instruktur. Oh, oke. Nanti catatan instruktur bisa langsung dikirim. Ya, tulisan hari ini. Ya. Sebagai evaluasi hari ini ya, nanti bisa langsung dikirim ke 1H atau lewat saya juga. Mungkin Ini, kalimat terakhir Ustadz sebelum kita tutup sesi siang ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Jadi hari yang sangat penting di TOSM sekali lagi ini jangan tergantung di motivasi karena yang paling penting di sini adalah konsistensi. Adwa muha wa ingkola. Jadi mudawamah walaupun sedikit.
Jadi jangan sampai kita karena fokusnya di motivasi, jadi biasanya nggak bertahan lama. Dan supaya bisa bertahan lama, kita sekecil mungkin, sesederhana mungkin, dan kemudian jenjangnya harus jelas. Dan lebih detailnya seperti ini perlu dijelaskan, ditegaskan sejak awal, ini kerjasama antara orang tua di rumah dan guru di sekolah. Tadi di hal-hal yang berkaitan dengan orang tua di rumah, itu mudah-mudahan sudah ada, mungkin bisa dibuatkan ini ya, formulir atau apa, supaya ini sejak awal sudah jelas, orang tua itu memberi tanda tangan untuk ikut membantu anak itu tuntas dalam hidup dasar. Kita sering memberikan surat ke orang tua, kan misalkan bersedia untuk ikut kemah dan sebagainya. Itu kan untuk kegiatan 1 hari 2 hari, itu pun kita sering melakukan, dan ini perlu ditekankan itu untuk orang tua itu mau membantu anaknya. Ini kan nggak mungkin orang tua yang nggak mau membantu anaknya. Dan membantunya sekali lagi tadi ditekankan bahwa orang tua nggak perlu mengajar karena memang tidak ada yang perlu diajar, tapi orang tua itu membantu pembiasaan. Nah, pembiasaan itu berarti di sini orang tua hanya memotivasi dan meminjami HP-nya. Dan termasuk tadi ya, HP itu juga atas nama orang tua. Dan perlu dijelaskan juga mungkin di formulir ke orang tua itu dijelaskan anak, supaya orang tua memikirkan supaya bisa rutin itu dihubungkan dengan kegiatan rutin anak. Misalkan mau bermainnya kapan setiap harinya. Di formulir ke orang tua misalkan anak bermainnya misalkan ketika setelah ngaji atau setiap habis maghrib, atau kasih alternatif ya, misalkan di pilihan pertama setiap kapan, kalau enggak berarti anak itu bermain tosem pada setelah 1-2, dikasih formulir sejak awal. Ini formulir penting, ini entah bentuknya digital lewat HP ataupun kertas, yang penting orang tua itu sejak awal harus terlibat. Ini hal yang sangat dasar ya, karena tadi tambah kurang kali bagi itu adalah nggak mungkin diselesaikan oleh guru di sekolah, apalagi ini bukan tupoksinya. Dan yang kedua, kemudian di sekolah juga mudah-mudahan mulai dipikirkan bagaimana pemantauannya. Mungkin bermainnya setiap hari di rumah, pemantauan di sekolah bisa 1 minggu sekali. Jadi seperti itu, dan ya nanti sistemnya mudah-mudahan sudah dipersiapkan, tapi yang jelas ini saya sangat berharap SD Islam, sekolah Islam terpadu Al-Huda Sukabumi itu bisa menjadi contoh. Ini belum bertemu kita sudah bisa menjadi contoh untuk SMP 4 ya. Mudah-mudahan kalau setelah ini sudah bisa menjadi contoh untuk seluruh Sukabumi. Ini dampaknya akan kemana-mana. Mudah-mudahan bisa dieksekusi dan bisa istiqomah. Adwa muha wa ingkola. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan lebih teknisnya ke Ustadz Ade berkaitan dengan hal-hal yang memang sangat teknis, ini khusus untuk instruktur. Ditunggu nanti catatan untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya webinar pada kesempatan siang hari ini, berakhir pula acara kita sesi pertama. Insya Allah nanti kita akan arrange jadwal lagi khusus untuk aplikasi modul TOSM bagi calon instruktur matematika detik. Terima kasih atas kesempatan dan kebersamaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya live ya Ustadz Ade dan teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Saya Enset ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.